Pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 76,30 km terdiri dari 6 seksi. Nah, untuk yang kali ini saya akan memberikan beberapa visualisasi seksi pertama, yaitu Sleman sampai dengan Banyurejo yang elevated di atas Lokan Mataram sepanjang 8,25 km dengan progres lahan 81% dan konstruksi 72%. Ruas Sleman Banyurejo telah dimulai pembangunannya pada awal tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada kuartal 1 tahun 2025. Jalan tol Yogyakarta-Solo akan terhubung dengan jalan tol Yogyakarta-Bawen dan juga dengan jalan tol Sleman-Solo sehingga akan membentuk segitiga emas pertumbuhan ekonomi pada kawasan Jogja, Solo, Semarang yang disebut dengan Joglo Semar. Oke ya guys, di sini saya akan memberikan beberapa visualisasi menggunakan drone dan juga beberapa visualisasi memakai motor. Seperti apa sih progres pembangunan elevated jalan tol Jogja-Bawen di sekitar Margo Katon, Saikan Sleman. Oke, kita simak ya guys. Assalamualaikum guys, bersama saya Om Anton IT. Untuk video kali ini saya di hari raya yang kedua, tepatnya tanggal 11 April 2024. Di sini untuk para pekerja proyek jalan tol Jogja-Bawen sedang libur ya. Mereka sedang mudik ke kampung halaman sejak tanggal 5 April ya guys. Dan di sini untuk girdernya sudah dipasang ya guys. Ada beberapa tiang yang sudah terpasang girder, 1, 2, 3, 4 ya, 4 tiang ya, tiang yang single dan juga tiang yang berbentuk tembok seperti itu di bagian barat ya guys ya. Dan ini jaraknya berapa ya kira-kira ya, sekitar 15 meter sampai 20 meter kayaknya ada ya guys, antara tiang satu dan tiang yang lain. Dan di sini girdernya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 girder yang sudah terpasang di single tiang yang berbentuk T seperti ini. Dan itu di atasnya sana itu ada alat peluncur girder ya guys. Peluncur girdernya itu fungsinya untuk menurunkan tiang. Jadi peluncur girdernya itu bisa bergerak kanan kiri, terus maju mundur, kemudian baru setelah itu menurunkan girdernya ya. Oke. Dan ini adalah selokan Mataramnya yang berasal dari Sungai Progo. Di sebelah barat sana itu ada borpelnya juga yang nantinya akan digunakan untuk proyek pondasi. Di bagian sana kan ada sungai ya, jadi untuk proyek pondasi tiang ya. Oke, selanjutnya di sana, di bagian sana itu adalah bagian timur ya, menuju ke Solo, menuju ke proyek pembangunan tol Jogja Solo. Oke, seperti ini ya guys ya untuk informasinya. Dan ini pemasangannya setiap kali dipasang di jalan ini kan jalan ya, jalan Kabupaten Sleman, itu pasti ditutup ya kalau saat pemasangan girder dialihkan ke jalan yang lain. Oke, kita lihatkan ya guys ya untuk yang lain. Ya, untuk selanjutnya ya guys, di sini saya akan berikan atau perlihatkan secara visual memakai drone secara lebih dekat lagi tentang progres pembangunan jalan tol Jogja-Bawen, khususnya untuk pemasangan balok girdernya ya guys. Nah, di sini balok girder udah terpasang di tiang yang single berbentuk T seperti ini, dan bagian atasnya ini ada
alat yang namanya peluncur girder ya. Jadi peluncur girdernya ini bisa bergerak maju mundur, bisa bergerak kanan kiri, yang nantinya akan menurunkan balok girder yang diinginkan dari para pekerjanya gitu ya guys ya, dari para pekerja konstruksi ini. Selanjutnya untuk bagian timurnya ini ada beberapa balok girder yang sudah disambung ya. Jadi balok girdernya itu enggak panjang sebenarnya ya, dia itu pendek, kemudian disambung memakai alat tertentu ya yang namanya apa. Dan di sampingnya ini ada 3 buah kren ya. Kerennya ini fungsinya untuk menaikkan balok girder ke peluncur girder. Terus kemudian di bagian timurnya ini ada box culvert ya. Fungsinya untuk irigasi ya, supaya irigasi di bagian timur, dari air bagian timur menuju ke dari air bagian utara menuju ke selatan tidak terhambat ya guys, karena adanya proyek jalan tol ini. Oke, aku perlihatkan ya di sini balok girder yang sudah disambung ya, yang tadinya kecil-kecil ini siap dinaikkan untuk dipasang di bagian tiang berbentuk tembok dan tiang yang berbentuk T seperti ini ya guys. Masih sekitar 20 balok girder ya guys ya, yang nantinya akan dipasang setelah Lebaran tahun 2024. Jadi di sini saya ambil gambarnya itu saat Lebaran kedua ya, tanggal 11. Nah, kebetulan para pekerjanya kan belum datang, mereka mungkin ada yang mudik, ada yang libur ya tentunya di sini, sehingga saya berani untuk nerbangin drone secara lebih dekat lagi. Dan bagian baratnya dari balok girdernya ini ada bore pile ya, nah yang nantinya fungsinya untuk pengeboran di bagian sungai ini ya guys ya. Nah ini kan ada sungai yang nantinya akan dipasang pondasi dan dipasang tiang dan juga balok girder. Oke, selanjutnya di sini saya menuju ke arah barat ya guys. Masih di kawasan Kelurahan Margo Katon, dan ini ada ya di bawah banyak balok girder yang masih pendek yang belum disambung ya guys ya, yang kemungkinan nantinya akan dipasang di pilar atau tiang berbentuk tembok berbentuk N seperti ini ya. Nah nantinya akan dipasang di atas selokan Mataram seperti ini. Keren banget ya guys. Kemungkinan ya besok kalau udah jadi ya, nantinya akan menjadi jalan tol terbaik ya guys ya. Karena di atas selokan Mataram seperti ini ya guys ya. Keren banget. Dan ini saya akan coba belok ya, kembali lagi ke arah timur. Ada beberapa penyangga balok girder, penyangga penempat balok girder yang belum dilepas ya guys ya. Oke, saya akan kembali lagi ke arah timur ya. Dan di sini di antara balok girder itu ada box culvert juga ya, untuk sarana supaya air dari sisi utara ke selatan tidak mati ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke arah timur menuju ke tempat tadi ya guys ya. Nah untuk bagian timurnya dari Kelurahan Margo Katon, tepatnya di Margo Dadi, itu juga dibangun secara elevated ya guys ya, harus memakai balok girder seperti ini. Tapi untuk balok girdernya setelah di kawasan sini saya rasa lanjut ke bagian barat ya. Kalau di bagian timurnya dari kawasan Margo Katon ini masih belum finish untuk pemasangan landasan dari balok girdernya. Oke, di sini saya agak sedikit kebablasan ke arah utara menuju ke kampung atau desa Sonoharjo ini guys. Jadi di bagian sini ada jalan milik Kabupaten Sleman. Oke, di sini juga ada
Selokan Mataram, airnya dari Sungai Progo ya guys. Dan sekarang saya coba lebih terbang sedikit merendah dulu supaya lebih dekat ya, untuk melihat hasil progres pemasangan dari balok girder ini ya guys ya. Oke. Nah, di sini ada 10 baris ya guys ya untuk balok girdernya seperti ini ya guys ya. Saya coba melaju ke arah timur, dan di sini ada peluncur girdernya, ada alatnya untuk menurunkan balok girdernya, dan alatnya itu namanya apa saya juga kurang tahu ya guys ya. Oke. Dan selanjutnya di sini saya coba belok lagi ya guys ya, belok lagi ke arah mana guys, ke arah utara ya guys ya. Nah, ini sudah saya berikan beberapa keterangan tadi ya guys, dan saya melaju dari sisi utaranya dari pemasangan balok girdernya seperti ini ya. Jadi untuk tol elevatednya ini berada di sebelah sisi selatannya dari Selokan Mataram ya guys. Selokan Mataram itu kan belok-belok. Jadi untuk pemasangannya itu ya seperti ini guys, di bagian selatan dari Selokan Mataram. Jadi jalan tol itu diusahakan jangan belok-belok, kalau bisa ya lurus gitu ya guys ya, tidak seperti sirkuit balap ngikutin Selokan Mataram. Jadi tadinya itu saya juga berpikir ya, Selokan Mataram itu kan belok-belok, apakah jalan tol itu akan ngikutin terus belok-belok sama Selokan Mataram? Ternyata tidak ya guys ya, memang dari konstruksinya itu diusahakan lebih lurus lagi. Oke, sekarang ya guys, saatnya saya akan perlihatkan pemasangan balok girdernya ya di bagian bawah memakai motor. Yuk guys, yuk kita jalan ya. Jalan ke arah selatan di jalan kabupaten, jalan milik kabupaten ya maksudnya. Nah, di sini kalau di bawah girdernya seperti ini guys. Ini ada beberapa otot besi yang seperti itu, saya kurang begitu tahu ya. Jadi di sini kalau ditinggal para pekerja ini dihalangi ya, nggak boleh masuk seperti ini, tidak boleh masuk. Oke. Dan di sini seperti ini guys, nggak boleh masuk sama sekali. Jadi biar safety gitu ya guys ya. Oke, itu kalau bagian barat seperti itu guys. Oke. Nah, mantap kan? Gede banget ini, seperti ini girdernya. Oke. Saya berjalan ke arah